dia yang memunculkan ide ekonomi kreatif, dia memunculkan produk-produk baru, barang atau jasa. Kemudian mengapa pemerintah menjadi aktor penggerak? Karena pemerintah yang membuat kebijakan seperti apa? Kebijakan perundang-undangan dan lain sebagainya. Mereka yang mengontrol para pelaku UMKM ini agar mereka tetap dalam batas wajar dalam berjualan dan lain sebagainya. Kemudian investor, mengapa investor juga penting? Artinya pelaku UMKM ketika ia ingin berkembang produk dan jasanya, ide-idenya bisa diterima oleh banyak masyarakat, investor akan hadir untuk membantu mereka melalui suntikan dana dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ketiga aktor penggerak ini yang membuat ekraf semakin marak dan masif terjadi di dunia industri sekarang. Oke, ini kan pertanyaan yang mendasar ekonomi. Lalu di mana bagian akademisi? Kalau tidak ada berfungsi, mari kita diskusikan. Kan kita berdiskusi kan soal salah benar itu. Nah, betulkan nilai didapatkan dalam perkuliahan begitu. Contohnya melakukan inovasi progres. Jadi berapa aktor? Tadi kan nanti menyebutkan 3 ya. 1 UMKM, oke 1 aktor. Kalau akademisi berapa? Kenapa itu berkurang tadi? Karena dia Memiliki pemahaman atau pengetahuan untuk melakukan inovasi suatu produk. Pertama adalah usaha dan pemerintah. Jadi pelaku usaha itu orang yang melakukan menjual produk atau jasa, sedangkan pemerintah itu dia membuat kebijakan atau peraturan untuk pelaku usaha. Selain itu juga dia bisa menjadi investor untuk atau yang menjadi investor pemerintah. barang jasa, sedangkan pemerintah itu yang menentukan kebijakan yang berregulasi. Dan yang ketiga itu komunitas di mana ada organisasi atau komunitas yang bergerak di sektor ekraf dan berperan sebagai jembatan antara pelaku kreatif dan industri. Misalkan dia yang mengatur misalnya orang-orang akan membuat seni pahat, seni kria, orang-orang tersebut tidak, misalkan mereka membuat regulasi, artinya tidak boleh mengambil atau mengeksploitasi barang-barang atau bahan-bahan bakunya. Pemerintah membuat regulasi seperti itu, dan kemudian regulasi seperti barang dan jasa yang mereka jual, apakah itu aman, ada BPOM-nya dan lain sebagainya. Kemudian investor, artinya investor yang memiliki dana dan mengembangkan bagaimana industri kita bisa ekspansi ke luar negeri. Lalu
sesuai dengan kejuruan yang mereka ambil. Kemudian Civitas Akademika juga punya output yang artinya mereka punya bisa uji lab di setiap Civitas Akademika. Itu juga membantu bagaimana para pelaku UMKM ini menghasilkan produk barang dan jasa yang bisa ekspansi ke luar negeri maupun yang di nasional maupun di luar. LSN itu masuk dalam komunitas karena LSN juga berperan aktif dalam membantu pelaku UMKM. Satu tren pasar, tren pasar sedang mengalami satu persoalan, jadi dia pengen A, pengen B, lalu menciptakan produk yang kreatif kan untuk ekspor. Kreativitas itu adalah menyelesaikan sesuatu yang bermanfaat, tapi dengan cara yang kita gitu ya. Oke, jadi kalau kayak gitu, kalau dia menciptakan hal yang kreatif, selalu akan bunyi pesan produknya adalah nilai tambah dari produk tersebut. Setiap produk yang Anda punya saat ini, Anda coba bukan saja dengan produk kawan Anda yang sejenis masih ada punya nilai sama. Produk apa yang Anda pakai? Yang Anda mungkin yang merek A atau mungkin bagian yang sama ada di sekitar kalau industri-nya juga ada di dia menghasilkan pencipta lapangan kerja. Pasti yang nanti usaha-usaha baru juga sehingga dengan usaha tumbuh di model penghijauan atau bahasa lain menilai dua direkturat berhubungan dengan penciptaan hal baru dalam buat dari pelaku UMKM. Pemerintah yang memakai gabung dia pasti regulasi. Bayangkan kalau misalnya pemerintah juga punya regulasi, bagaimana para akademisi ini bisa, kan saya bilang tadi, dasar akademisi itu pasti memperkenalkan satu teori, dua itu dalam ekspor. Jadi tulisan artikel yang lain, saya juga sama saja. Jadi orang ekspor keluarnya apa, hasilnya apa kan gitu. Misalkan peran utama itu penyebar informasi, teknologi, makanan, pendidikan itu saya pikir nggak perlu dipertanyakan. Dia akan menjadi penyebar informasi. Karena dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan kaum dari Anda bisa menjadi orang yang menyebarkan informasi pengetahuan. Kalau Anda solusi atau permasalahan yang tidak dan sekarang namanya jadi dia dilebur di satu Indonesia namanya di bawahnya ada yang mengalami ekspor pada ekonomi. Kalau kita belajar histori dari ekspor, kita akan menemukan banyak tulisan yang kira-kira dasarnya itu di Indonesia.